Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu kakak. Saya Muhammad Farid Kamasang dari Universitas Cokro Aminoto datang ke sini tujuannya untuk mewawancara kakak tentang Pancasila. Apakah kakak bersedia? Iya, siap. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Pertanyaan saya yang pertama, sejauh ini yang kakak ketahui tentang Pancasila itu apa, dan menurut kakak sendiri Pancasila itu seperti apa? Jadi menurut saya Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Jadi Pancasila itu sendiri adalah dasar negara yang setiap nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pertanyaan saya yang kedua, dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. Coba kakak sebutkan kelima sila tersebut, dan menurut kakak sendiri makna dari sila keempat itu apa? Oke, kalau menurut saya Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama keutuhan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus makna sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah: yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pancasila adalah dasar negara kita. Apakah kakak setuju dengan itu, dan bagaimana pendapat kakak apabila dasar negara kita Pancasila itu dirubah atau digantikan? Oke, kalau Pancasila sebagai dasar negara kita, saya setuju. Karena Pancasila sebagai kaidah yang fundamental. Itu maksudnya artinya sebagai dasar hukum. Iya kan? Sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia harus bersumber pada Pancasila tersebut. Terus pertanyaan yang kedua mengenai apakah kakak sepakat apabila Pancasila kita dirubah atau digantikan? Kalau itu saya tidak sepakat, karena Pancasila kan sendiri sebagai dasar atau arah kita dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya digantikan, nanti arah kita tidak, maksudnya pedoman hidup kita tidak terarah begitu. Jadi nanti hidup kita akan berantakan. Pertanyaan saya yang keempat, setelah kakak melihat gambar ini, apa yang kakak pahami? Setelah saya melihat gambar ini, yang saya pahami adalah kepala burung Garuda menoleh ke kanan, menandakan watak bangsa Indonesia yang berjiwa luhur. Bulu-bulu yang terdapat pada leher burung Garuda berjumlah 45. Bulu-bulu yang terdapat pada kedua sayapnya berjumlah 17. Bulu-bulu pada pangkal ekornya berjumlah 19, dan bulu pada ekornya berjumlah 8. Jadi jumlah bulu-bulu yang ada pada burung Garuda menandakan kelahiran kemerdekaan Indonesia. Itu dia. Terus pita putih yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu lambang sila-sila yang terdapat pada badan burung Garuda. Yang pertama bintang. Bintang menandakan cahaya, seperti Tuhan memberikan cahaya kerohanian kepada umat manusia. Yang kedua rantai, menandakan hubungan persaudaraan antara sesama manusia. Yang ketiga pohon beringin, menandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat kepala banteng, itu menandakan di mana masyarakat Indonesia sedang berkumpul dan untuk mengambil keputusan bersama. Yang kelima padi dan kapas, menandakan pangan dan sandang, kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Dan saya yang kelima, bagaimana menurut kakak tentang contoh yang konkret mengenai penerapan Pancasila di zaman sekarang? Menurut pendapat saya, penerapan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang ini sangat menipis, karena
semakin banyaknya golongan ateis yang semakin merajalela dan kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh kasusnya adalah penistaan agama. Kemudian kurangnya rasa toleransi, tolong-menolong antar sesama manusia, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan pada zaman sekarang ini bahkan sampai merenggut nyawa mereka. Cukup sekian wawancara kita. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak yang sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.